Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Markus Potar dengan NIM 1244910. Saya dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Jadi untuk kali ini saya akan membuat tugas praktikum yang pertama itu membuat video yang mensimulasikan gerbang logika. Kemudian nanti saya akan upload di YouTube. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika gerbang logika dasar dalam sistem digital, yaitu gerbang AND dan gerbang OR beserta simbolnya ini. Kemudian cara kerjanya, dan saya akan menjelaskan yang ada di dalam tabel-tabel ini. Jadi sebelumnya itu gerbang logika itu merupakan komponen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses signal biner. Jadi saya akan menjelaskan yang dari N. Jadi untuk gerbang N ini adalah satu gerbang logika dasar yang menghasilkan output yang bernilai 1 jika semuanya input bernilai 1. Jadi jika salah satu di sini salah satu semua input bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Jadi artinya gerbang N biasanya dilambangkan dengan simbol titik. Jadi saya akan menjelaskan yang terdapat dalam tabel ini. Pada kondisi yang pertama ini, ketika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka kedua input bernilai 0. Sehingga input bernilai 0. Saya ulangi, pada kondisi pertama yang di sini, jika A sama dengan 0 dan B juga sama dengan 0, maka outputnya akan bernilai 0. Kemudian yang kedua, ketika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka output tetap 0. Kondisi yang ketiga, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka output sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, jika A sama dengan 1, B sama dengan 1 juga, maka inputnya juga bernilai 1. Jadi kalau kita analogikan seperti keamanan yang membutuhkan dua kunci sekaligus untuk membuka pintu, jika hanya satu kunci yang digunakan, pintu tidak akan terbuka. Pintu hanya terbuka ketika kedua kuncinya itu digunakan secara bersamaan. Jadi untuk itu, jika A benar, B benar, maka outputnya juga akan benar. Yang kedua, saya akan menjelaskan OR. Gerbang OR ini adalah gerbang logika yang menghasilkan output bernilai 1 jika minimal satu input bernilai 1. Output hanya akan bernilai 0 apabila semua input bernilai 0. Jadi untuk OR ini bersifat lebih fleksibel lah dibanding N karena tidak membutuhkan semua input bernilai 1. Jadi untuk penjelasannya di dalam setiap kondisi yang pertama itu ketika A sama dengan 0 dan juga B sama dengan 0, maka output akan bernilai 0. Kedua, pada kondisi yang kedua, jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, jadi terdapat satu input bernilai 1, maka output menjadi 1. Yang ketiga, jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, juga terdapat satu input bernilai 1, sehingga output tetap 1. Dalam kondisi yang terakhir, jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka output tetap 1. Jadi kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, gerbang OR ini dapat dianalogikan seperti dua saklar paralel pada lampu. Lampu akan menyala jika salah satu saklar on
atau keduanya on. Oke, jadi kita akan simulasikan dalam lab view. Yang pertama itu kita create project, kemudian kita klik blank VI, kita tekan blank, kita buat jadi satu, kemudian ini di sini. Nah, jadi dia akan kayak gini. Jadi kita langsung simulasikan di lab view ini saja. Yang pertama itu kita klik kanan, kemudian kita lihat di boolean, kita klik N, kemudian kita lakukan lagi ambil OR. Nah, setelah itu kita akan melakukan klik kanan, kemudian kita lihat struktur, kemudian while loop. Nah, baru kemudian kita klik kiri, klik kanan, create control. Oke. Kemudian kita klik bagian kanan di sini, kita klik kanan, kita buat layout yang bagian tab control. Kita perbesar, kita sesuaikan. Oke. Kita hanya menggunakan satu page saja, kita remove page. Oke. Kemudian di sini kita akan menggunakan yang bagian slide switch. Sini kita bisa menyesuaikan ukurannya. Oke, kita menggunakan dua slide switch. Kita sesuaikan di sini. Ini input 1. Kemudian kita akan menggunakan round lid sama square lid LED.
Oke. Oke. Kemudian kita akan wearing ini ke sini, kemudian ini juga ke sini. Oh, ini 1 dan 2, 1 per 2. Nah, setelah ini kita akan menjalankan dan menguji secara teori dan simulasikan. Kita tekan run. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi di bagian yang pertama dari input, jika semuanya jika semuanya itu 1, A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka output akan 1. Artinya jika semuanya kita nyalakan, maka dia akan menyala untuk N. Nah, kalau cuma 1 kita nyalakan, dia akan mati. Jadi logikanya begitu, teman-teman. Kalau cuma kita fokus ke N, jadi jika inputnya cuma 1 kita nyalakan, dia tidak akan menyala. Kemudian untuk yang bagian OR. Nah, di bagian OR ini, jika salah satu yang bernilai benar atau kita nyalakan, maka pokoknya itu akan menyala. Cuma 1 aja, bagian OR ini akan menyala. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi, untuk N itu, input 1 dan input 2 dinyalakan, maka dia akan menyala. Nah, kalau untuk OR, 1 saja kita nyalakan, dia pasti akan menyala. Nah, begitulah teman-teman. Jadi, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Jika banyak kekurangan dalam video saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.